Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, termasuk taklim pada pagi hari ini, taklim ba'da subuh, ya, belajar bahasa Arab Al-Quran. Minggu lalu kita sudah membahas makna atau bentuk kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu maknanya lebih umum dari Ar-Rahim. Dua-duanya diambil dari bentuk isim fa'il. Ya, Ar-Rahman bentuk fa'lan dan Ar-Rahim itu bentuk fa'ilun. Ya, itu isim fa'il menunjukkan pelaku, yakni menunjukkan sifat Allah yang memiliki sifat rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Hanya kata Ar-Rahman itu wazan fa'lan itu mubalaghah, jadi sifat rahmahnya itu adalah rahmah, kasih sayang yang sangat besar. Beda dengan kasih sayang yang dimiliki oleh manusia. Sementara kata Rahman itu mencakup sifat Allah, kasih sayang Allah terhadap semua manusia, baik yang taat maupun yang tidak, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim itu lebih sempit, yakni kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim itu lebih khusus adalah kepada kaum muslimin yang setelah nanti ada di akhirat nanti, ya. Ya, setelah kita membahas kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lalu di ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, ada kata-kata Malik, ya. Kata Malik itu bisa dibentuk dalam tiga bentuk, ya. Maliki Yaumiddin ada dalam secara kebahasaan, atau kita lihat teks di dalam Al-Quran itu bentuknya basah, ya. Kata Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, ya. Waduh, nggak kelihatan lah. Bermasalah. Basah. Malah nggak nyata. Bentar. Ya, ada yang jadi bisa dibaca Maliki Yaumiddin, tidak panjang mimnya, kan? Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin, itu Maliki Yaumiddin, ada madnya, mad tabi'i, Maliki Yaumiddin. Tapi di dalam Quran itu di surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malik. Jadi padahal tulisannya sama, ya.
Ini ya. Maliki. Cuman di dalam surat Al-Fatihah ini dipanjangin itu sehingga bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, ini Malik. Itu kalau lihat dari struktur bentuk kata, maka itu sama dengan fa'ilun. Malikun gitu ya. Jadi kalau sama dengan ini berarti di tengahnya ada alif. Malikun ya. Nah, kalau diurut dari fi'il madinya berarti ini bentuknya adalah malaka ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yamliku ya. Yamliku ya. Malaka yamliku masdarnya mulkun, mulkan ya. Ya, mulk. Nah, bisa ya. Malaka yamliku mulkun. Ya. Kadang-kadang bentuknya sama dengan mamlakatun. Jadi ada masdarnya masdar mim, mamlakah. Sehingga ada bentuk nama negara Saudi Arabia itu Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, mamlakah. Itu masdarnya masdar mim. Mulkun atau mamlakatun. Sama dengan rahimah yarhamu rahmun, bisa juga rahmatun. Ya. Jadi bisa juga masdar mim marhamah gitu. Marhamah. Rahmatun marhamatun. Jadi mulkun itu mamlakatun bisa. Nah, isim fa'il dari malaka yamliku itu malikun. Iya, malikun. Iya. Malikun itu adalah pemilik. Kalau di sini rahimah yarhamu pemurah, maka malikun itu adalah pemilik ya. Maliki yaumiddin, pemilik. Nah, kalau malaka memiliki, malaka yamlikun itu memiliki. Kalau mulkun itu artinya sesuatu yang dimiliki, sehingga memiliki makna kata mulkun itu kekuasaan, kerajaan, mulkun. Lahul mulku walahul hamdu. Nah, jadi di sini mulkunya itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Sehingga untuk menyebut nama raja, ya, raja itu Malik. Pada saat dibaca Malik Yaumiddin, maka itu artinya adalah pemilik hari akhir, ya, hari kiamat. Pada saat dibaca pendek Malik, itu berarti raja, penguasa, ya, Malik. Jadi artinya sih sama saja, mau dibaca pendek, mau dibaca panjang. Ada Malik, jadi bentuk dalam kiroahnya itu ada yang membaca Malik Yaumiddin, ada yang membaca Malik Yaumiddin, bisa juga Malik gitu. Ada, ternyata Malik itu sama dengan kata Rohim. Iya. Anas. Malikin nas, betul, iya. Tapi itu mengandung makna yang sama. Hanya bentuknya kalau Maliki Yaumiddin, tulisannya sama kayak gini kan. Hanya di dalam Al-Fatihah itu sakelnya itu panjang gitu. Sehingga dibaca Maliki Yaumiddin. Di dalam surat An-Nas Malikin Nas, iya. Iya, Malikin Nas ya. Jadi pemilik manusia ya. Malikin Nas, raja manusia, penguasa manusia, penguasa, raja, pokoknya yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Kalau Maliki itu pemilik dari namanya orang pemilik berarti dia bisa
dia bisa menguasai sesuatu yang dimiliki, ya. Pemilik rumah berarti dialah yang berkuasa di rumah itu. Nah, kalau pemilik di hari kiamat berarti dialah Allah yang mengatur hari kiamat itu. Dialah yang berkuasa, dialah yang bisa menentukan segala sesuatu di dalam hari akhir itu. Yaumiddin itu, din itu kalau dalam konteks biasa din itu artinya agama, tapi di situ din itu adalah hari kiamat, ya. Hari kiamat, hari akhirat, ya. Kiamat itu kan setelah alam ini hancur, ya, dan tidak ada lagi kekuatan, tidak ada alam lain, kemudian ada yang namanya alam akhirat, ya, dan dimulai dari hari kiamat, ya. Wallahu alam, itu kita hanya mengetahui dari agama, ya, walaupun ada orang yang mengatakan itu hanya hayalan tapi kita kan tahunya dari agama bahwa nanti suatu saat ada hari namanya hari kiamat, yaumiddin, dan di hari itu hanya Allah lah yang mengatur suasana keadaan manusia dibangkitkan dan kemudian diatur. Hanya Allah yang menjadi raja. Semuanya tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengatur segalanya kecuali Allah. Nah, di situ kan kalau kita melihat dari surat Al-Fatihah itu sebetulnya sifat Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin itu sifat yang pertama, sifat Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang keempat adalah Malik Yaumiddin, itu sifat Allah. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada sifat Allah 4 yang disebutkan, ya. Karena setelah itu kemudian iyyaka na'budu itu bukan menjelaskan sifat Allah, tapi itu merupakan doa. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada sifat Allah yang sangat mendasar, ya. Itu memberikan sifat yang umum tetapi sangat mendasar sebagai sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam, pengasih dan penyayang, dan pemilik hari akhir, penguasa di hari kiamat. 4 sifat itulah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, sehingga itu merupakan sifat yang sangat melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu maka disebut Al-Fatihah itu sebagai pembuka, ya. Fatihun. Kemarin sudah kan, kalau Fatah yaftahu fathun, fatih. Fatihun kemudian ditambah ta marbuthah, fatihatun. Nah, pembuka. Nah, itu juga Malik. Malik Yaumiddin itu penguasa pada hari kiamat, Malik Yaumiddin. Baik. Itu, nah, kata Malik dan sejenisnya di dalam Al-Qur'an cukup banyak. Salah satunya adalah mulkun, ya, di Quran tuh ada. Lahul mulku wa lahul hamdu, ya. Milik Allah lah kekuasaan, kerajaan, ya, kerajaan, kekuasaan milik Allah. Lahu al-mulku walahul hamdu, pujian. Jadi di situ mulku itu bentuk masdar dari kata malaka yamliku, muluk, ya. Sementara malikun itu banyak. Al-Malik, Al-Malikul, sehingga Malik itu bisa dibaca 2 macam, ya. Mulku atau Malik. Kalau Malik ini masdar, ya. Masdar itu menunjuk bendanya atau menunjuk jerennya atau kekuasaannya. Kalau ini menguasai, maka ini kekuasaan. Mulkun atau malikun itu kekuasaan. Jadi sehingga bukan, malik di sini merupakan bentuk lain dari isim fa'il, ya. Malik, Maliki Yaumiddin. Malik. Tetapi
Enggak, Malik itu berarti raja ya, penguasa juga artinya, walaupun bentuknya masdar. Malik itu raja, Malik itu isim fa'il. Jadi Malik raja, ya raja itu kan berkuasa, sementara Malik itu penguasa yang memiliki kekuasaan. Ya, jadi Malik. Mulk, kalau mulknya kekuasaannya. Kalau Malik itu orangnya, ya. Jadi orang yang berkuasa itu disebut raja. Orang yang berkuasa disebut raja, Malik itu namanya. Tapi kalau Malik itu penguasa, jadi pelaku yang memiliki kekuasaan. Nah, kalau isim maf'ulnya apa? Mamlukun. Ya, mamluk. Ini benar ya, mamluk. Jadi yang panjang itu isim fa'il. Iya. Kalau yang pendek itu masdar. Masdar itu Malik. Jadi Malik itu sebagai nama Allah. Kalau Malik itu sebagai pemilik ya. Maknanya sih sama ya, pemilik kekuasaan itu artinya raja, atau kalau di kita kan presiden, perdana menteri gitu. Pokoknya yang menguasai orang itu Malik. Malikun atau mulkun, atau juga mamlakatun ya, mamlakah. Kalau mamlakun itu mamlakatun itu masdar mim ya. Jadi Malik, mulk, mamlakah itu bentuk masdar dari kata malaka yamliku. Sama dengan rahima yarhamu, bisa rahimun, bisa rahmun, bisa rahmatun. Nah, mamlakatun itu masdar mimnya. Jadi Malik itu masdar, bentuk masdar. Kalau dibaca panjang itu berarti isim fa'il, Malik yaumiddin. Mamluk isim maf'ul ya. Mamlukun yang dimiliki ya. Ada mamluk, ada makhluk ya. Makhluk itu dari khalaqa, makhluk itu yang diciptakan. Jadi Maliki Yaumiddin adalah penguasa di hari kiamat, sedangkan Malikin Nas itu adalah raja dari manusia. Nah, raja dari mamlaka itu kerajaan juga, sama dengan mulk ya, iya mamlakah. Sehingga Saudi itu disebut sebagai mamlakah, itu artinya tempat kekuasaan ya. Antara masdar mim dengan isim makan itu hampir sama sih. Marham bisa juga isim makan itu. Marhamun, mamlakun itu tempat. Jadi bisa, sehingga mamlakah itu bisa diartikan masdar, bisa juga diartikan isim makan. Isim makan itu artinya tempat orang berkuasa. Jadi di sini bisa mamlakatun. Ya kan marhamun ya. Jadi mamlakun gitu. Ditambah tak jadi mamlakatun. Ya. Mamlakah mulk. Lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, mulkun maliki yaumiddin. Baik. Mungkin keterangan dari kata malaka yamliku itu ya. Malaka yamliku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu, ada kata na'budu. Na'budu itu fi'il mudhari dari kata abada ya. Abada ya'budu ya. Ya'budu, kemudian nahnu na'budu ya. Ya, na'budu itu artinya kami.
Kami itu artinya banyak, berarti kalau sendiri itu saya. Kalau kami itu artinya menunjuk kepada orang pertama tapi banyak orangnya, sehingga muncullah kata na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Na'budu itu dari kata abada ya'budu, masdarnya adalah abdan. Abdun itu artinya hamba. Tapi bisa juga masdarnya itu ibadatun. Ibadatun artinya penghambaan, ya. Masdar itu ya. Jadi masdar itu bisa banyak bentuknya. Kalau ibadah itu masdar dari abdun juga, dari abada juga, tapi bentuknya adalah penghambaan diri. Abada itu menyembah ya. Abada ya'budu artinya menyembah. Kalau abdun itu merujuk kepada orangnya, orang yang abdun itu hamba ya. Jadi orang. Tapi ibadatun itu menunjuk kepada aktivitasnya. Aktivitas bentuk penyembahan. Nah, kemudian isim fa'ilnya apa? Abidun. Ya. Abidun itu orang yang menyembah. Ma'budun ya, yang disembah ya. Fi'il amarnya apa? Ubud ya. Di dalam Quran ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah. Jadi ini isim fi'il amarnya adalah ubud ya. Kalau isim fa'ilnya abidun, isim ma'fulnya ada ma'budun, yang disembah. Allahu ma'budun. Ubud itu fi'il amar dari kata abada. Abada ya'budu, abdun atau ibadatun. Sama dengan kata bayaktubu, bisa kata bayaktubu katbun, bisa juga kitabatun gitu ya. Nah, begitu juga kata abada ya'budu abdun, bisa juga ibadatun, sehingga ada kata-kata ibadah itu masdar, ibadatun itu masdar, yakni merujuk kepada aktivitas penyembahan, aktivitas menyembah, sehingga diberi makna ibadah, penghambaan diri kepada Allah, itu ibadah. Nah, iyyaka na'budu itu bentuk fiil mudhore ya, bentuk fiil mudhore, hanya kata gantinya diganti dengan nahnu itu kami ya, kami yang merujuk kepada orang yang berkata ya, na'budu. Jadi di dalam Islam itu berjamaah itu udah ada di dalam Al-Fatihah ya. Jadi tidak egois untuk diri sendiri. Memang kalau di dalam doa-doa lain kan kadang-kadang seperti Robbi syrahli sadri israh ya. Tapi di sini menunjuk pernyataan bahwa kami hanya kepadamulah kami menyembah. Nah, kenapa iyyaka-nya itu didahulukan? Harusnya kan ya dalam struktur biasa na'budu iyyaka. Kalau dalam bentuk biasa na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi pada saat kita ingin mengatakan bahwa hanya kepadamu, maka ka-nya dipindah ke depan, tapi bentuknya menjadi iyyaka. Na'budu itu mengandung makna khusus. Kalau na'buduka, saya menyembah kepadamu, itu biasa. Na'buduka, na'budu itu fiil, fa'ilnya nahnu, maf'ulnya ka. Na'buduka. Tapi begitu domir muttasil ini didahulukan, maka harus ditambah kata iya. Iyyaka na'budu.
kata ayun itu juga sebuah kata yang cukup unik ya di dalam bahasa Arab, karena ayun itu bisa disebut di awal kalimat, seperti di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayun, tapi itu beda ya. Iyyaka yang jelas ka ini merupakan domir mutasil. Tapi pada saat dijadikan domir munfasil, maka iyyaka itu menjadi iyyaka, ya. Kum menjadi iyyakum, ya. Jadi na'buduka mengandung makna kami menyembah kepadamu. Tapi begitu ka-nya dipindah ke depan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah. Jadi itu mengandung makna khusus bahwa kami tidak menyembah kepada selain engkau, ya. Maka iyyaka-nya itu dipindahkan ke depan, iyyaka na'budu, ya. Abada ya'budu ibadah. Ma'bud. Fi'il nahi la na'bud, ya. Nah, kalau fi'il isim makan isim zamannya itu, jadi di sini la ta'bud ma'badun. Nah, ada istilah ma'bad. Ma'badun itu adalah tempat ibadah. Ada istilah ma'badun, mi'badun, menunjuk kepada tempat, ma'bad. Ma'bid, ada juga majlis, masjid, itu menunjuk kepada isim makan. Majlis ma'bid, ya. Ubud la ta'bud. Kalau la ta'bud berarti kamu jangan beribadah, ya. Itu bentuk fi'il nahi, la ta'bud. Isim zaman, isim makannya ma'bad, ya. Isim alat jarang digunakan. Ini yang 8, 9, 10 itu jarang digunakan dalam percakapan. Cuman ada kata mahsyarun, ya, mahsyar. Alam mahsyar itu dari hasyara. Hasyara yahsyuru hasran wa hasirun, mahsyurun, uhsyur, ya. Hasyara yahsyur. La tahsyur, mahsyarun. Mahsyarun. Hasyara itu berkumpul. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul, ya, mahsyar. Baik, sampai di sini mungkin. Silakan Pak Haji, ada komentar. Maliki Yaumiddin, ya, dan iyyaka na'budu, ya. Ya, malaka, ya. Yamliku, mulk. Ya, mulk, ya. Mulkun. Kalau abada ya'budu abdun. Ya. Malaka yamliku mulkun, fahuwa malikun mamlukun. Malaka imlik, berarti imlik, ya. Fi'il amarnya imlik di sini. Karena di sini yamliku, ya. Yamliku. Mulkun, malikun, mamlukun, imlik, la tamlik. Mamlakun, ya, lebih kepada ini, lebih kepada isim makan, ya. Mamlakun. Sehingga ada kata mamlakatun. Ditambah ta. La tamlik. Jadi imlik, ya, imlik itu milikilah. Yang memiliki. Nah, kalau abada itu artinya beribadah. Dia beribadah. Kalau kami beribadah itu domirnya nahnu, ya. Pakai ada domir nahnu artinya kami. Kami beribadah itu artinya di dalam bahasa Arab itu ya'budu menjadi na'budu. Huruf ya menunjukkan dia, sementara huruf nun menunjukkan kami, artinya nahnu, kami beribadah. Dalam struktur biasa
na'buduka, ka itu menjadi objek. Saya beribadah kepadamu, ya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia tetap ibadah kepadamu atau menyembah kamu, menyembahmu gitu. Mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu, menyembah kamu. Ya. Tapi begitu dimaksudkan bahwa yang disembah itu hanya kamu, maka ka-nya dipindah menjadi domir munfasil, ya. Dan kalau domir munfasil dari huruf ka itu harus ada iyanya, iyaka. Jadi tidak bisa ka-nya langsung dipindah ke sini sehingga berbunyi kana budu, enggak. Jadi ka-nya harus diubah menjadi iyaka, ya. Iyaka na'budu. Tetapi dari segi makna begitu. Pemindahan huruf ka ini menjadi iyaka itu mengandung arti khusus. Jadi mengkhususkan objek, ya, beribadah itu hanya kepadamu. Beribadah hanya kepadamu. Hanya kepadamulah aku beribadah, gitu kan dalam artinya, ya. Hanya kepadamulah kami beribadah. Karena di sini bukan a'budu tapi na'budu, ya. Ya, di dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Kalau a'budu itu berarti domirnya ana. La a'budu, saya tidak menyembah. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Jadi ada nahnu na'budu, ya. Kalau ana a'budu. Kalau ana a'budu. Susah. Ada kata ibadatun. Ibadatun atau harus ininya, kalau ininya yang disemprot. Iya, bermasalah ya, ini memang kualitas triplek biasa. Kalau papan tulisan ini mah gampang. Iya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, sekarang kata nasta'inu. Agak kompleks ini nasta'inu. Ya. Nasta'in itu diawali dengan huruf nun, berarti nahnu juga, ya. Nasta'inu. Nah, ini hurufnya cukup banyak. Nasta'inu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasta'inu 6, ya. Nah, fi'il madi dari nasta'inu adalah ista'ana. Ista'ana. Ista'ana yasta'ni'u yasta'inu, ya, yasta'inu. Ista'ana sebetulnya itu kata yang asli adalah ini nih. Ain, alif, dan nun. Jadi awalnya adalah ana. Ana ya'unu aunan. Aun sama dengan qala yaqulu qaulun, ya. Huruf sin dan ta itu merupakan tambahan, dan itu berarti tambahannya berapa huruf, ya. Tambahannya 3 huruf, yaitu alif, sin, dan ta, ya, karena awalnya adalah ana.
alif, sin dan ta. Jadi ini masuk dalam sulasi mazid. Sulasi mazid ziyadahnya berapa? 3 huruf. Nah, ada di sulasi mazid di situ. Sulasi tapi mazid ya. Mazidnya itu adalah 3 huruf. Jadi mazid itu ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Ya, nah ini termasuk tambahannya 3 huruf. Ya, menjadi 6 huruf. Nah itu ada di buku ya. Halaman berapa tuh? Atau yang di awal tuh, yang di awal. Nah yang digambar tuh, digambar betul Pak Haji Saifuddin. Ya itu. Jadi sulasi mazid itu ada yang 1 huruf. Di halaman berapa Pak Haji? Halaman 27. Wazannya apa? Is taf ala gitu ya. Is taf ala. Ana jadi is ta asalnya istawana gitu. Nah, istawana. Jadi ini sebetulnya wau ya, ya ana yaunu kan? Aun itu pertolongan. Istawana, kemudian waunya harfus sakin ya. Jadi ini huruf shahih sukun, sementara huruf ilat berharokat. Maka dalam hukum huruf ilat, maka ini harus dipindahkan huruf wawu, hamzahnya wawu itu ke dalam ain, sehingga ista'auna. Nah ista'auna itu kemudian ini dirubah menjadi alif ya, sehingga muncullah ista'ana, yasta'inu, ana ya'unu aun ya, qala yaqulu qaulan. Jadi ini ista'ana itu, kalau ana ya'unu itu artinya menolong. Nah dirubah menjadi bentuk ista'ana, mengandung arti minta tolong, minta pertolongan, sehingga ista'ana itu mengandung arti meminta pertolongan ya, meminta pertolongan. Sama dengan istansoro ya, nasoro itu kan menolong, istansoro itu meminta pertolongan. Fiil-fiil yang berbentuk dalam pola sulasi mazid 3 huruf ya, itu sudasi namanya. Sudasi itu 6 hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudasi. Istakbala, ista'ana, istasyara itu mengandung makna meminta. Istaghfaro ya. Istaghfaro yang gampang istaghfaro ya. Daripada gofaro menjadi istaghfaro ya. Sama polanya adalah pola ini. Istaf'ala. Gofaro menjadi istaghfaro. Istaghfaro ya. Itu dari kata gofaro. Jadi yang huruf aslinya adalah ini, gofaro. Istaghfaro. Kalau gofaro memberi ampun, mengampuni. Kalau istaghfaro minta ampun. Begitu juga ana. Kalau ana itu menolong. Kalau ista'ana minta tolong. Ya, ista'ana meminta tolong, meminta pertolongan. Jadi fiil-fiil yang berbentuk sulasi mazid dan mazidnya itu adalah 3 huruf ya, itu mengubah makna menjadi mengandung arti kata meminta. Seperti kobila. Kobila itu bertemu.
Istakbala artinya minta bertemu. Istakbala itu sehingga ada kata-kata istiqbal. Istiqbal itu artinya pertemuan, meminta untuk bertemu. Qobala yakfalu ya, qobala yakbalu, gofaro yakfiru. Dari kepada bentuk gofaro itu diubah menjadi istighfaro, artinya meminta ampunan. Sekarang ana itu menolong, ana dibentuk polanya menjadi bentuk istaf'ala, menjadi ista'ana, itu artinya meminta pertolongan. Nah, bentuk kemudian nahnu, maka ista'ana yasta'inu, nahnu menjadi nasta'inu. Nasta'inu. Jadi bentuk asli dari nasta'inu itu adalah kata ana ya'unu, ya, ana ya. Di buku ada ya, di buku perubahan bentuk ya, fiil dari sulasi ke sulasi mazid ya. Sulasi mazid 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Itu mengandung arti kata meminta di sini. Jadi perubahan bentuk itu bisa mengubah makna, tapi kata dasarnya sama. Ya. Sama dengan ini juga abada ya'budu, misalkan ini abada bisa dibentuk menjadi bentuk istaf'ala, menjadi ista'bada. Ista'bada yasta'bidu isti'bad, artinya meminta untuk disembah. Kalau istaf'ala meminta untuk dikerjakan, ista'ana meminta pertolongan, istaghfaro minta ampun. Karena gofaro itu sendiri adalah ampunan, memberi ampun. Ya. Iya, istighfar itu bentuknya masdar. Di sini ya. Kalau ini kita konsisten, istaghfara yastagfiru ya. Yastagfiru. Maka masdarnya adalah istighfarun ya. Ini polanya sama, istaghfara yastagfiru istighfarun. Ista'ana yasta'inu isti'anah ya. Ista'ana yasta'inu isti'anatun ya. Ini sama, isti'anatun masdar ya. Sehingga ada dari istato'a ya, istato'a sekarang wajan istato'a. Istato'a itu artinya mampu ya, dari kata taat sebetulnya, taat ya, taat. Istato'a itu menjadi artinya minta dimampukan gitu. Sehingga ada kata istito'ah. Istito'ah itu masdar tapi untuk orang-orang yang mau pergi haji, ada syarat istito'ah. Jadi ana ya'unu ya. Kalau gofaro istighfar dari gofaro. Ya. Gofaro menjadi istaghfaro. Ana menjadi ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatun. Istaghfaro yastaghfiru istighfarun. Ya. Sehingga isim fa'ilnya apa? Musta'inun. Ista'ana yastati'u isti'anatan fahuwa musta'inun wadaka musta'anun. Istaghfara yastaghfiru mustaghfirun. Mustaghfir ya, mustaghfir itu isim fa'il merujuk kepada orang yang meminta ampun ya. Musta'inun itu orang yang diberi pertolongan, musta'inun. Musta'inun, musta'anun.
Ya. Musta'inun menunjuk kepada pelaku. Ini nih, isim fa'il. Musta'anun orang yang ditolong, isim maf'ul. Istaghfara yastaghfiru, istighfar. Mustaghfirun, mustaghfarun. Ya, jadi perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul untuk sulasi mazid yang berbentuk istaf'ala itu bedanya hanya di huruf tengah aja. Musta'inun, musta'anun, mustaghfirun, mustaghfarun, gitu ya. Bedanya sedikit ya. Ya, gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu itu masuk ke dalam fiil sulasi mazid 3 huruf yang diberi tambahan. Tambahannya 3 huruf lagi, jadi 6 huruf istighfar. Ya. Nah, iya karena bentuk asli awalnya gofaro sebetulnya. Kalau gofaro yaghfiru gufrun, gufronun. Isim fa'ilnya gofirun. Nah, itu kan standar ya kalau 3 huruf. Gofirun, magfurun, igfir, la tagfir. Ya. Jadi kalau gofaro itu bentuk yang sulasi ya. Kalau istighfaro itu sulasi tapi diberi tambahan ya, gofaro. Gofaro yaghfiru gufrun, gufronun bisa, gufron. Terus isim fa'ilnya gofir ya. Isim maf'ulnya magfurun, igfir. Nah, karena gofaro yaghfiru maka fi'il amarnya igfir. Allahumma gfirli, ya, ampunilah aku. Tapi kalau istighfaro itu minta ampun ya. Kalau gofaro memberi ampun, kalau istighfaro minta ampun. Ana menolong, ista'ana minta tolong. Nah, ista'ana yasta'inu, isti'anatun itu artinya permintaan pertolongan. Istaghfir fi'il amarnya istaghfir. Istaghfir ya. Wastaghfirullah kan ada. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Jadi istaghfir itu bentuk fi'il amar dari kata istaghfar. Minta ampunlah. Gitu. Tapi kalau gofaro ampunilah. Gitu. Karena awalnya dia sulasi. Nah, jadi kalau misalkan gofaro ya istighfar, gofaro yaghfiru gufrun kadang-kadang diubah menjadi gufronun. Kan sama ya kalau 3 huruf gofaro yaghfiru gufrun fahuwa gofirun yang mengampuni gofirun wadaka magfurun ya magfurun. Nah, karena di sini yaghfiru maka gofirun ini udah jauh. Fi'il amarnya adalah igfir ya di sini ya. Igfir. Karena di sini yaghfiru. Igfir. Waghfirli danbi ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri ya. Igfir, Allahumma gfir lana gitu. Allahumma gfir. Jadi i-nya hilang. Karena ini hamzah wasol. Wastaghfirillah, i-nya juga hilang. Allahumma gfir.
Allahumma gfir itu artinya ya Allah ampunilah, igfir. Ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu wastagfiru rabbakum, istagfiru itu minta ampunlah kalian kepada Allah. Jadi kalau igfir itu ampunilah, kalau istagfir minta ampunlah gitu. Sama dari fiil gofaro, 3 hurufnya gofaro, yagfiru gufrun. Sama dengan tadi malaka yamliku mulkun. Ya. Ana ya'inu aunun. Nah, kalau ya istana tadi dari kata ana ya'inu, ana ya'unu, ya ya'unu aunun. Ainun, ya ainun itu yang menolong. Maun, al-maun, ya al-maun itu. Ya. Magfurun igfir ya. Jadi kalau yang dalam fiil sulasi mazidnya istaghfaro yastaghfiru istighfarun fa huwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir. Nah, kata ista'ana yasta'inu isti'anatun fa huwa musta'inun wa dzaka musta'anun. Ya, ista'ana itu minta tolong. Ya, fiil amarnya ya ista'in. Ya, fiil amar musta'an ista'in. Fiil amar itu jadi karena di sini ada waw, ada huruf elat, maka ini huruf elatnya dibuang. Ista'win asalnya. Jadi ista'in. Yasta'inu, ista'ana, yasta'in, ista'in, la tasta'in. Kalau di sini kan hurufnya, kalau istaghfir itu huruf go-nya huruf normal, huruf sehat. Jadi muncul istaghfir. Gitu. Istashhid. Jadi istashhada. Jadi bentuk kata ini juga ada ya. Jadi syahida itu menyaksikan. Istashhada itu minta disaksikan. Kalau syahid itu kan artinya orang yang disaksikan, sehingga orang mati syahid. Kalau minta disaksikan itu istashhada. Yastashhidu. Mustashhidun. Istashhid. Nah, ada kata istahidu. Saksikanlah gitu. Minta disaksikan. Jadi mustaghfir, istaghfir. Kalau bentuk sulasinya igfir, itu ampunilah. Kalau minta ampunlah itu istaghfir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'inunya sudah ya. Mungkin udah waktunya udah habis ya. Nah, ada pertanyaan Pak Tomo? Berarti yang kembali ke maliki sama malik itu udah nggak merubah kata kan? Iya, iya. Katanya sama, jadi hanya pengubahan tapi artinya berbeda. Ya. Mengubah kata, ini gofaro jadi istaghfaro, ana jadi ista'ana. Istana itu artinya mengandung arti minta. Minta. Istaghfaro minta tolong. Kalau gofaro mengampuni. Ana itu memberi tolong, menolong ya. Aun. Kalau istana minta tolong. Begitu. Jadi itu aja permintaan tolong. Minta tolong. Oh. Ya. Mungkin sampai di sini aja dulu ya, karena waktu sudah suruk, sudah duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi